Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Amma ba'du. وقال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqal azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirun walhamdulillahi rabbil alamin. Para pimpinan, para guru dan para murid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin Allah kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga bisa menjalankan suatu kewajiban, yaitu ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala, maka harapan terbesar kita, ibadah yang kita lakukan di bulan ini mampu membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada hakikatnya kesuksesan terbesar, kesuksesan yang sesungguhnya bagi setiap manusia adalah ketika dia mampu memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan ridhonya, dengan izinnya, mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul di dunia dan bisa kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, sekaya apapun kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, jika tidak mampu membawa kita ke surganya Allah, maka sungguh sia-sia. Apalah artinya kekayaan, apalah artinya kebahagiaan di dunia ini jika tidak mampu membawa surga kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita hidup susah, kita hidup miskin namun masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun jauh lebih baik lagi kita hidup kaya, hidup bahagia di dunia, dan hidup kaya dan hidup bahagia juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah susah di dunia, susah juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Susah juga masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihat keadaan saat ini ketika wabah COVID-19 belum juga berkunjung berakhir. Hampir semua, kebanyakan dari manusia mengalami kesulitan, terlebih-lebih kesulitan dalam bidang ekonomi. Maka jangan sampai kesulitan yang kita alami saat ini melalaikan kita dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, kesulitan di dunia, kesengsaraan, kesedihan, kesusahan di dunia hanya sifatnya sementara. Namun kebahagiaan di surga ini sifat yang abadi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berbicara surga, pasti semua orang ingin masuk surga. Jangankan yang ahli ibadah, yang ahli maksiat pun pasti ingin masuk surga. Kalau tidak percaya silakan kalian tanya. Antum tanya kepada orang yang sedang mabuk, "Hai abang mabuk, mau masuk surga apa neraka?" Pasti jawaban pengen masuk surga. Atau tanya kepada orang begal, "Bang begal, mau masuk surga apa neraka?" Pasti semua jawabannya pengen masuk surga. Namun masuk surga itu tak semudah untuk membalikan tangan. Jadi kalau ada orang yang gak ibadah, ada orang yang senantiasa bermaksiat pengen masuk surga, saya curiga jangan-jangan dia punya orang dalam. Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Azkar Nawawi dikatakan, ulama sampaikan kepada kita, jalan menuju surga itu
ya, dihiasi dengan al-makari, dihiasi dengan sesuatu yang gak enak. Namun sebaliknya, jalan menuju neraka ini selalu dihiasi dengan syahwat, dengan sesuatu yang enak-enak. Kenapa? Karena Allah ingin melihat mana hambanya yang benar-benar berjuang, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita bangun tengah malam untuk qiyamul lail, itu nggak enak, berat. Namun ini berpahala surga, ya. Bahkan mendatangkan kita kepada kemuliaan. Ya. Kita hari-hari sibuk membaca Al-Quran. Ya. Bagi orang yang tidak terbiasa akan ngantuk, nggak enak. Ya. Namun yang nggak enak ini akan mampu membawa kita ke surga. Begitu dengan puasa, ya, lapar, ya, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak enak. Tapi yang tidak enak ini mampu membawa kita ke surga Allah Subhanahu. Sebaliknya, jalan menuju nerakanya Allah ini dihiasi dengan sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Karena ada peran setan di balik itu semua. Ya. Mereka menggoda, mengganggu, membisikkan kita, ya. Memberikan semangat, motivasi untuk kita melakukan itu semua. Ya. Namun ketika kita terlena dengan kenikmatan, apalagi kenikmatan dunia yang enak-enak ini, nauzubillah, jangan sampai itu semua menjerumuskan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak jalan untuk menuju kemuliaan, ya. Dan salah satunya dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran hidup kita akan mulia. Bahkan dengan Al-Quran pula kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Bahkan dari Al-Quran itu sendiri, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang-orang yang membacanya, pada sahabat-sahabat Al-Quran. Hadirin Allah SWT, ya. Jangan sampai kita mampu bermain game berjam-jam namun tidak mampu membaca Al-Quran beberapa menit. Ya. Ketika kita terlena bermain game berjam-jam namun tidak ada waktu dengan Al-Quran, maka nauzubillah summa nauzubillah, ya, game yang kita mainkan ini menjadi sumber dosa buat kita semua. Apalagi game yang kita lakukan ini sampai melalaikan kita dari ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti saya tidak suka game. Sama, saya pun sebagai manusia biasa yang usianya masih terhitung muda, masih suka game. Namun yang membedakan antara kita, ketika saya bermain game, maka saya pun harus memiliki waktu dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua, wabil khusus murid-murid pun dimanapun kalian berada, ya, sesibuk apapun kalian dengan aktivitas kalian, jangan terlewatkan tanpa Al-Quran. Dan dengan Al-Quran pun akan menjadikan Allah senang kepada kita, Allah sayang kepada kita. Ketika Allah sayang kepada kita, apapun yang kita inginkan maka Allah akan kabulkan. Dan sangat mudah bagi Allah untuk menggerakkan seluruh hati manusia untuk mencintai kita, menyayangi kita. Kenapa? Karena Allah sudah sayang kepada kita. Begitu juga dengan orang tua kita. Nah, orang tua kita akan makin sayang dan akan bangga kepada kita ketika kita senantiasa beribadah, membaca Al-Quran, menunaikan sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Sebagai contoh kecil, di televisi Indonesia disiarkan sebuah perlombaan tentang hafiz Al-Quran, dan kita bisa menyaksikan itu semua. Ketika kita menyaksikan anak-anak kecil yang sudah hafiz Al-Quran, dalam hati kita terbesit suatu kebanggaan, bangga melihat anak-anak kecil yang hafal Al-Quran dengan suara-suara yang begitu merdu, suara-suara yang begitu bagus. Jika kita bukan orang tuanya saja bangga,
bagaimana dengan orang tuanya mereka. Maka buat murid-muridku yang mungkin saat ini masih sibuk dengan pendidikan dan belum memiliki pekerjaan, ya, masih ada cara untuk membahagiakan orang tua. Jika kita ada rezeki, kita beri kepada orang tua. Namun jika kita belum punya pekerjaan dan belum punya gaji untuk diberikan kepada orang tua, masih ada satu cara, ya, kita baca Al-Quran setiap hari di rumah. Maka orang tua kita yang mendengarkan lantunan Al-Quran yang kita bacakan, ya, ini akan merasa bahagia. Kenapa? Karena orang tua kita memiliki anak-anak yang soleh dan soleha, ya. Ketika sudah orang tua bahagia dengan apa yang kita lakukan, ya, pasti akan terbesit dalam hati orang tua akan memberikan apa yang kalian inginkan. Ketika ada rezeki, pasti orang tua akan memberikan apa yang diinginkan oleh anaknya. Bahkan bisa jadi uang jajan kita akan ditambah oleh orang tua kita. Yang awalnya 10.000 ditambah menjadi 10.100. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pun dengan orang tua. Ya. Jangan pernah lengah untuk mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran, ya. Karena begitu banyak manfaatnya. Selain anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang hafal Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran akan mampu menolong 10 keluarganya, ya, untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Membawa keluarganya dan saudara-saudaranya menuju surganya Allah Subhanahu. Bahkan Rasul sampaikan juga, anak yang hafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, dia akan memberikan mahkota kepada orang tua. Sungguh beruntung siapapun orang tua yang memiliki anak hafiz Al-Quran, ditambah lagi dia mampu mengamalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala, maka inilah waktunya untuk kita kembali kepada Al-Quran. Hadirin Allah SWT, pada kesempatan kali ini pun saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan perihal Al-Quran, mengenai kedudukan Al-Quran dan hadis. Minggu kemarin kita membahas pengertian dan fungsi Al-Quran, maka kesempatan minggu ini saya membahas kedudukan Al-Quran dan hadis. Sebenarnya materi ini sudah sering kita pelajari dan pernah kita pelajari ketika duduk di bangku kelas 10 atau kelas 1 SMA, membahas tentang Al-Quran beserta kedudukan. Al-Quran memiliki kedudukan yang paling utama di dalam menentukan hukum-hukum dalam agama kita, yaitu agama Islam. Atau kita sebut Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam, sehingga semua permasalahan, semua persoalan harus diselesaikan dengan merujuk kepada Al-Quran. Dengan bahasa lainnya, Al-Quran ini sebagai pedoman hidup manusia, ya, sebagai tuntunan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya. Al-Quran tuntunan, ya. Namun sayang sekarang hanya menjadi tontonan. Tuntunan menjadi tontonan, tontonan menjadi tuntunan. Apa maksudnya? Al-Quran hanya ditonton saja, namun tontonan menjadi tuntunan mereka. Begitu banyak buktinya. Ketika kita mengingatkan untuk baca Al-Quran, ya, ketika kita mengajak mereka untuk terus baca Al-Quran, ya, mereka melalaikan, mereka mengabaikan. Namun ketika kita ajak teman-teman kita untuk mengikuti tontonan, maka mereka mengikutinya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan hadis ini merupakan
sumber hukum yang paling utama, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemimpin kekuasaan di antara kalian. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasulullah, yaitu al-hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala dari ayat ini sangat jelas. Jika ada perselisihan di antara kita, jika ada permasalahan, ada persoalan di antara kita, maka Allah perintahkan kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Hadirin subhanahu wa ta'ala, dari Al-Quran dan hadis inilah maka akan timbul sumber hukum Islam yang lainnya. Dari Al-Quran dan hadis ini maka para ulama akan beristihad mengenai suatu hukum. Istihad merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Sesuai sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Idza hakama hakim fajtahada tsumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun." Apabila seorang hakim memutuskan masalah dengan jalan istihad, kemudian benar istihad tersebut, ia akan mendapatkan 2 pahala. Dan apabila dia memutuskan dengan jalan istihad kemudian keliru, maka ia hanya mendapatkan 1 pahala. Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi mujtahid, orang yang beristihad ini harus memiliki ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat. Syarat-syarat untuk menjadi mujtahid diantaranya adalah yang pertama, harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai hukum-hukum Islam. Kemudian yang kedua, harus memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan sejarah serta yang lainnya. Kemudian harus memiliki dan mengenal cara mengistanbatkan, merumuskan suatu hukum. Dan yang terakhir, yang pastinya seorang mujtahid harus memiliki akhlakul karimah. Bentuk ijtihad ini terbagi menjadi 3 macam. Ada yang mengatakan 2 macam. Masyhurnya 2 macam. Namun dalam kitab usul fikih lebih dari 2 macam, bahkan lebih dari 3 macam. Maka di kesempatan ini saya sampaikan 3 macam. Yang pertama, bentuk ijtihad itu yaitu ijma. Apa itu ijma? Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Kemudian yang kedua, bentuk ijtihad yaitu qiyas. Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah yang lama yang pernah ada alasan yang sama. Apa contohnya? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan khamar. Ya, Allah mengharamkan khamar. Ya, melihat keadaan seperti sekarang ini, ya, maka banyak minum-minuman yang memabukkan. Khamar itu, arak itu memabukkan. Maka banyak juga minuman saat ini yang memabukkan. Contoh seperti whisky, vodka, Diablo, Mansion, Intisari, anggur merah, bahkan yang sering diminum oleh kalangan bawah yaitu ciu, ya.
dicampur dengan sari puspa, campur extra jos, ya, atau oplosan lah, ya. Ini pun haram. Kenapa? Dikiaskan dengan khamar yang ada dalam Al-Quran, yang memabukkan, yang manfaatnya sedikit, mudaratnya banyak, ya. Maka ini semua hasil dari ijtihad para ulama, ya. Kemudian yang ketiga adalah maslahah muslahah, yaitu cara dalam menetapkan hukum yang berdasarkan atas pertimbangan kegunaan dan manfaatnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, jika kita mempelajari kembali, ya, ilmu-ilmu dalam Islam sangat luas, ya. Dari ijtihad inilah maka muncul ilmu-ilmu fikih, ya, ilmu usul fikih dan yang lainnya, ya, yang sampai saat ini masih kita gunakan sebagai penopang pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih mendalami kembali Al-Quran, mendalami kembali hadis, ya. Syukur-syukur, ya, bisa membagikan ilmu kepada sesama, ya, karena kata Rasulullah sampaikan, sabdakan kepada kita, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun ayat, walaupun hanya satu ayat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Saya menyadari banyak kekurangan dalam penyampaian saya pada minggu ini, ya. Mudah-mudahan bisa dimaklum oleh para guru dan para murid, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah segera memperbaiki keadaan kita pada saat ini, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala segala apapun yang terjadi kepada kita bisa menjadi dan bisa bernilai pahala, dan Allah berikan kemudahan bagi kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya datang dari kekhilafan dan kebodohan saya, dan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.